Selamat pagi teman-teman. Gimana? Ada sukacita pada pagi hari ini? Marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Marilah kita tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah meskipun online. Tuhan, tolong sertai seluruh ibadah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah kepemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga
semua rencanamu, Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Yesus yang ku percaya, Yesus yang ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Teman-teman, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan Reckless Love. Spoke a word, you were singing over me. You've been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You've been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down the fight till I'm found, leaves to 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah, yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You've been so good to me. Oh, before I took a breath,
to 99. I could've known it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love, God, yeah. Halo teman-teman, kenalin nama aku Fea Erina dari kelas 8C dan saya akan untuk memandu acara ngopi kali ini. Sebelum kita mulai, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dan setelah kami akan memulai acara ngopi kita Tuhan, kita akan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang berkati supaya kita bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Vea. Halo teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Hendra, dipanggilnya Aweng karena terlalu banyak yang bernama Hendra di dunia ini. Jadi untuk membedakan Hendra yang satu dengan Hendra yang lain, saya ditambahkan panggilan ya, nama panggilan Aweng. Saya sudah menikah, istri 1, anak 2, dua-duanya perempuan. Kira-kira itu perkenalan dari saya, Vea. Terima kasih. Oke Kak, sekarang bicara tentang bullying nih Kak. Iya. Apa contoh kasus nyata bullying yang pernah masuk berita atau yang pernah viral yang dapat menolong kita semua untuk paham betapa jahatnya atau betapa berbahayanya bullying itu? Baik sekali, Vea. Jadi memang kasus bullying ini banyak terjadi ya, dan sudah ada juga kasus-kasus yang masuk berita. Tapi sebelum saya tunjukkan contoh kasus yang masuk berita, saya bacakan dulu ya ayat firman Tuhan ya. Teman-teman bisa mengikuti di Alkitab masing-masing. Yuk kita buka ya. Lukas 19 ayat 1-10, demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi ya, contoh kasus. Nah, kasus yang saya pernah lihat di berita, contohnya ini nih. Ada bocah penjual jajanan ya, penjual gorengan. Ini kejadian tahun 2020 waktu sudah pandemi di negara kita ya. Dan dalam kondisi ekonomi yang banyak orang kesulitan, dia satu bocah yang sangat baik membantu orang tuanya berjual gorengan dengan sepeda supaya bisa membantu perekonomian keluarganya. Tapi dia dibully ini oleh sekelompok orang ya, oleh orang-orang yang remaja-remaja juga yang iseng dan mencelakakan dia. Dan kejadiannya bukan hanya satu kali, tetapi berulang kali ya. Jadi teman-teman bisa lihat pakaiannya berbeda ya, ada baju merah, ada baju orange, berarti kejadiannya beberapa kali. Dan dia didorong, ini gorengannya semua jatuh ke jalan ya, dia dijorokin masuk ke selokan seperti itu. Kejam sekali, jahat sekali. Nah, ini salah satu contoh kekejaman pembulian nih, Pea, yang sudah viral dan pernah masuk berita. Oke Kak, jadi bullying biasanya itu kan berarti terjadi karena ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang unik pada diri orang itu yang dianggap lucu untuk dijadikan bahan olok-olokan ya. Betul sekali, Pea. Jadi kalau kita lihat pengalaman kita, teman-teman pasti pernah lihat ya kasus-kasus bullying di sekeliling kita. Biasanya yang jadi korban bullying, yang diolok-olok atau yang dipermalukan atau yang dijadikan bahan bercandaan ya, yang dijadikan objek bullying itu adalah
teman-teman yang memang punya keunikan-keunikan ya, yang dianggap lucu, dianggap tidak normal gitu ya. Nah, saya jadi teringat ada satu film, nggak tahu Vea atau teman-teman sudah nonton atau belum. Di film bagus sekali ya, judulnya The Greatest Showman. Nah, The Greatest Showman ini film yang tidak 100% nyata, tetapi diinspirasi dari kisah nyata dari si pemeran ini yang diperankan oleh Hugh Jackman. Hugh Jackman ini pemeran Wolverine di film X-Men. Di film ini dia berperan sebagai P.T. Barnum. Nah, P.T. Barnum ini konon tokoh yang betul-betul ada ya, yang membuat sirkus di dunia ini, tetapi kisahnya sendiri tidak 100% betul. Jadi ada dramatisirnya, ada yang ditambah, ada yang dikurang ya. Cuma inspirasi dari filmnya betul. Nah, film ini berkisah tentang si P.T. Barnum mengumpulkan orang-orang unik, orang-orang yang berbeda yang tadi kita diskusikan, yang kita bahas ya. Kalau teman-teman perhatikan nih, ini ada wanita yang tubuhnya, mohon maaf, agak besar dan gemuk, tetapi bukan hanya tubuhnya besar gemuk, dia juga berjanggut ya. Nah, dia dalam kondisi seperti ini, meskipun penampilannya tampak aneh, tetapi suaranya merdu luar biasa ya. Nah, ini ada orang yang tinggi sekali, ada orang yang seperti kembar siam ya, dia jadi kayak badannya satu tetapi kepalanya dua begitu ya. Ada yang putih sekali, ada yang kulitnya seperti kulit serigala dan sebagainya ya, berbulu serigala dan sebagainya. Jadi ini orang-orang yang memang beraneka ragam dengan keunikan-keunikan mereka itu dikumpulkan di dalam pertunjukan sirkus ini. Nah, yang menarik dari film ini dan saya tersentuh sekali adalah ada satu kali kejadian waktu sirkus mereka mengalami kebakaran. Si P.T. Barnum itu berpikir, waduh udah bangkrut ya, udah nggak sanggup melanjutkan pertunjukan, tidak sanggup lagi membayar ya gaji dari stafnya ini, semua personil sirkusnya ini. Lalu waktu dia minta maaf, nih kayaknya kita udah nggak bisa lanjut, saya nggak bisa lagi bayar gaji kalian. Nah, si Lady Bird yang ini wanita yang berjanggut ini, dia bilang begini nih waktu si Barnum minta maaf udah nggak bisa bayar gaji. You don't get it, Barnum. Kamu nggak ngerti, Barnum. It's not about the money. Ini bukan tentang uang. Bahkan mama kami sendiri itu malu sama kami. Mereka menyembunyikan kami seumur hidup kami. Jadi karena mereka punya keunikan, karena mereka punya tubuh yang berbeda, ya fisik yang berbeda, orang tuanya aja malu. Jadi dari mereka kecil aja, mereka dalam tanda kutip itu sudah dibully oleh orang tuanya karena dikucilkan, lalu karena orang tuanya malu, dan mereka seperti dia dikucilkan di keluarga asal, apalagi oleh dunia luar ya. Jadi seperti orang lain akan melihat mereka aneh sekali ya. Nah, ini perasaan orang yang terbully itu, orang-orang yang punya keunikan itu memang kita harus pikirkan, dia itu nggak mudah buat mereka. Nah, lalu setelah kejadian itu ada satu kritikus ya yang bernama James Gordon Bennett ya. Dia ngomong begini juga sama P.T. Barnum ya. Dia bilang putting people of all shapes, sizes, colors ya. Jadi meletakkan orang-orang yang berbeda-beda ya ukurannya, berbeda bentuknya, berbeda warnanya. Kamu menempatkan mereka di satu panggung bersama-sama dan mempresentasikan, menunjukkan mereka sebagai sesama ya. Jadi orang-orang yang sama, nggak ada yang lebih rendah, lebih tinggi, lebih buruk, nggak ada. Tapi semuanya equal, sama. Terus dia bilang gini, another critic might have even called it a celebration of humanity. Ya, sebuah kritik yang mungkin pas untuk disebutkan ke kamu adalah ini adalah sebuah selebrasi ya, sebuah perayaan dari kemanusiaan. Nah, teman-teman, ini beberapa kutipan yang menarik dari film ini. Kalau belum pernah nonton, boleh nonton untuk kita lebih bisa menghargai equality ya, kesamaan dari semua orang dalam segala keunikan. Begitu, Oke, Kak. Kak. Jadi hal yang penting yang harus kita miliki supaya kita bisa stop bullying adalah memahami bahwa semua manusia itu adalah sama. Ya, boleh, Kak. Betul sekali. Jadi nomor satu pelajaran paling penting, teman-teman ingat, kita harus punya hati nurani nih ya, yang hidup dan peka, yang bisa melihat kita semua manusia itu sama ya, setara di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah derajat, yang nggak ada. Kita semua tuh sama seharusnya ya. Karena apa? Karena kita sama-sama orang berdosa, sama-sama orang-orang yang punya kekurangan, sama-sama orang yang tidak sempurna, dan kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang sama, dan kita juga sama-sama dikasih dan ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib ya, tanpa membeda-bedakan. Kalau Tuhan saja tidak beda-bedakan kita nggak boleh membeda-bedakan ya.
Jadi ini penting sekali, kita harus punya hati nurani yang hidup dan peka. Nah, bullying itu sendiri kan sepertinya banyak ya jenisnya. Apa saja sih jenis-jenis dari bullying, Kak? Ya, pertanyaan bagus sekali, Vea. Nah, untuk menolong kita memahami jenis-jenis bullying ini, tadi kita sudah baca ya di dalam Alkitab Lukas 19 kisah tentang Zakheus. Saya akan mengajak kita melihat tokoh Alkitab yang bernama Zakheus ini, sekaligus saya menjelaskan contoh-contoh jenis bullying ya. Zakheus itu punya keunikan ya. Tadi disebutkan di dalam Alkitab badannya mohon maaf pendek gitu ya. Karena dia pendek, karena dia berbeda, dia juga menjadi sasaran yang empuk ya untuk menjadi objek atau korban bullying dari orang-orang yang tidak bisa melihat kesetaraan manusia itu ya. Nah, teman-teman, karena tubuhnya yang pendek, yang sangat berbeda dengan orang lain, ya bisa aja tuh kalau orang yang nggak sadar itu akan menghina atau mengolok-olok atau mengata-ngatai dia tentang kondisi fisiknya ya. Dan waktu orang-orang mengata-ngatai dia misalnya tentang kondisi fisik yang berbeda itu, terjadilah jenis pertama yang namanya verbal bullying, yaitu bullying atau perundungan atau pengolok-olokan yang terjadi karena verbal, karena pengucapan ya, karena kata-kata. Ya memang di dalam Alkitab yang tadi kita baca tidak ada keterangan dia dikata-katai karena fisiknya ya. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat 7, di situ ada keterangan orang banyak menyebut dia sebagai orang berdosa. Nah, jadi orang nggak mau sebut nama dia Zakheus, tidak mau sebut dia sebagai Bapak Zakheus atau Bapak Kepala Pangkusukai, enggak. Tapi orang mengatai dia orang berdosa. Nah, orang berdosa itu adalah bentuk label, bentuk verbal bullying. Kenapa dia disebut orang berdosa? Karena dia itu kan pemungut cukai. Pemungut cukai itu dianggap pengkhianat bangsa. Ya, pemungut cukai itu mengambil pajak dari orang-orang Yahudi untuk disetor kepada orang Romawi. Nah, sedangkan si Zakheus ini kan juga orang Yahudi yang kok sama orang-orangnya sendiri malah ngambil-ngambilin uang itu setor ke penjajah. Zaman itu kan orang Yahudi dijajah oleh Romawi. Jadi itu dibenci sekali. Nah, maka dia disebut orang berdosa. Nah, di sini kita perlu belajar ya, dalam kehidupan kita tuh harus hindari yang namanya memberi label buat teman kita. Mungkin maksudnya kita mau bercanda, maksudnya kita supaya lebih akrab kita kasih label tertentu. Tapi itu bisa jadi verbal bullying ya. Jadi teman-teman mesti berhati-hati sekali, jangan memberikan label apapun kepada teman kita ya. Kita panggil dia dengan sebutan nama dia secara hormat, dan jangan memberikan label macam-macam ya. Apa kita sebut label gajah lah, apalah. Aduh, saya kalau dengar itu kadang suka sedih ya. Meskipun nanti ada yang bilang, tapi yang disebut nggak masalah kok. Kita nggak pernah tahu loh teman-teman ya. Siapa tahu dia kelihatannya tidak bermakna, tapi hatinya sangat tertekan dengan label itu. Nah, selain verbal bullying ini, Kak, ada jenis apa lagi? Iya. Pengalaman yang lain ya, dan juga jenis bullying yang lain yang bisa saya bagikan adalah begini. Jenis yang kedua itu kita sebut dengan physical bullying ya. Jadi pembulian atau perundungan dengan bentuk fisik gitu. Kalau tadi dengan kata-kata, ini dengan fisik. Nah, Vea dan teman-teman semua, Zakheus itu karena tubuhnya tidak tinggi atau badannya pendek, dia itu tidak bisa melihat Tuhan Yesus yang dia ingin lihat pada saat itu. Karena terhalang oleh kerumunan orang banyak. Dan karena dia dibenci oleh orang banyak pada saat itu, kalau dia berusaha menerobos, sangat mungkin dia menjadi korban physical bullying itu tuh. Bisa aja orang sengaja menjegal, orang sengaja mengikut, orang sengaja menentang ya, dan sebagainya. Seperti yang dialami oleh si bocah penjual jajanan di awal tadi, itu dia mengalami physical bullying. Jadi dia dibully secara fisik ya, dijahati secara fisik. Nah, ini adalah bentuk bullying yang kedua, yang disebut dengan physical bullying. Tapi bersyukur karena sekarang kita harus physical distancing. Teman-teman kan belajar secara online, tidak bertemu ya, tidak bertemu secara fisik. Maka potensi kita mengalami physical bullying itu jadi lebih tidak ada gitu, potensi untuk terjadi physical bullying. Selain verbal dan physical bullying, jenis yang berikutnya adalah kita sebut dengan bullying secara sosial atau relasional, ya, relational atau social bullying. Nah, kalau kita lihat Zakheus, karena dia tidak punya teman, orang banyak tidak peduli dengan dia kan terkucilkan secara sosial, ya.
Jadi Zakheus ini demi melihat Tuhan Yesus, akhirnya dia harus manjat pohon. Teman-teman bayangkan dia seorang kepala pemungut cukai, seseorang yang punya kedudukan yang cukup tinggi pada saat itu, dan dia juga dicatat Alkitab seorang kaya, artinya jadi sebenarnya orang yang punya kehormatan secara status sosial, tapi dia sampai panjat pohon. Ini sebenarnya satu hal yang agak memalukan, ya. Tetapi ini terpaksa dia lakukan karena dia mengalami relasional atau social bullying itu tuh. Orang-orang mengucilkan, orang-orang tidak mempedulikan, orang-orang tidak mau berteman dengan dia. Nah, jadi kalau teman-teman ada di dalam kita ya yang tidak ditemani, ya orang kok nggak peduli sama kita. Kita nih sudah masuk kategori korban relational atau social bullying. Atau kita nih nggak mempedulikan teman kita di kelas ya, ada 1-2 teman kita yang nggak ada teman. Kalau kerja kelompok, kita tidak mau bekerja kelompok dengan dia. Kita sebenarnya secara tidak langsung kita juga melakukan relational atau social bullying pada mereka. Begitu. Tetapi begini Pak ya, sosial ini kan juga memang kita juga lagi social distancing ya. Jadi kita kan juga tidak lagi bertemu secara langsung di kelas begitu. Tetapi kan interaksi sosial kita sekarang sedang terjadi di dalam dunia cyber ya, di dalam dunia virtual. Kita pakai Zoom dan sebagainya. Nah, itu tuh tetap ada bentuk bullying berikutnya yang disebut cyberbullying ya. Jadi bentuk bullying yang dilakukan di dunia cyber. Kalau teman-teman adalah pengguna misalnya WhatsApp ya, setiap kita misalnya tergabung dalam WhatsApp grup tertentu. Saya pernah ketemu contoh contoh kasus gitu ya. Contoh kasus yang ada orang yang dia ada di dalam grup, kemudian dia diolok-olok ya oleh semua orang banyak di dalam grup itu, dia dijadikan lelucon di dalam grup itu. Nah, itu tuh sudah masuk juga kategori contoh cyberbullying. Nah, berarti apa sih Kak artinya cyberbullying itu? Ya, sekali lagi cyberbullying adalah bullying atau perundungan yang terjadi di dalam dunia cyber ya, di dalam dunia virtual. Jadi kalau teman-teman remaja kan rata-rata kita semua adalah aktivis ya, kita adalah orang-orang yang aktif di dalam dunia cyber dan dunia virtual. Kita adalah pemakai Instagram, kita pemakai WhatsApp ya, dan Twitter dan macam-macam. Nah, kalau kita menjadi objek yang dipermalukan atau dijahati ya di dalam media cyber ini, maka kita sudah jadi korban cyberbullying atau kita melakukan kejahatan, mempermalukan, mengolok-ngolok ya, mengata-ngatai di dalam platform media sosial ini, ya kita juga menjadi pelaku cyberbullying ya. Tadi saya memberikan contoh yang di WhatsApp group. Contoh yang lain ada juga remaja yang pernah saya tahu kisahnya, dia dibully di Instagram ya. Jadi ada banyak teman yang tidak suka dengan dia, terus teman-teman itu memberikan mention atau memberikan komen ya di post-post dia yang ada di Instagram atau men-DM dia dengan kata-kata yang tidak mengenakan dan dia tertekan sekali ya. Nah, cara kita untuk bisa keluar nih dari cyberbullying supaya kita tidak jadi korban terus-menerus, ya memang kita harus berani untuk ambil sikap. Kalau kita ada di dalam WhatsApp grup, ya harus berani left grup. Ngapain kita bertahan di grup yang kita terus dijahati, ya kan? Yang kedua, kalau misalnya kita dijahati oleh teman-teman yang punya akses langsung ke kita, ya kita putuskan aksesnya. Apa kita unfollow, apa kita unfriend, apa kita block ya. Jadi kita harus kita harus berani ambil sikap putus, disconnect dengan mereka. Karena orang-orang yang membuli sebenarnya mereka itu makin terpancing untuk terus membuli kita ketika melihat kita tuh kayak diem aja dan kita mungkin menangis, wah mereka tuh makin menikmati. Tapi kalau kita ambil sikap, kita disconnect, mereka waktu mau membuli kita kan mereka jadi bingung. Loh, saya ngebully begini kok aksesnya tertutup semua, jadi mereka nggak bisa lihat reaksi kita kan. Nah kalau nggak bisa lihat reaksi kita, keseruannya hilang. Kalau keseruannya hilang, aksi bullyingnya tuh sebenarnya berhenti. Dia mau membulinya seperti membuli tembok begitu. Jadi itu lebih nggak akan bisa diteruskan. Oke Kak, apakah ada masalah remaja yang secara langsung itu berkaitan dengan kasus bullying ini? Betul ya. Jadi saya akan singgung tentang masalah-masalah remaja. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Kita remaja yang punya banyak masalah, apalagi kalau kita jadi korban bullying, makin kacau. Tetapi saya mau ajak kita lihat dulu kembali ke kisah Zakheus tadi ya. Waktu Zakheus ini jadi korban bullying ya, beraneka rupa, Tuhan Yesus waktu ada di kerumunan orang banyak, dicatat tuh Tuhan Yesus menghampiri pohon di mana Zakheus berada dan Tuhan Yesus memandang ke atas. Jadi teman-teman bisa lihat ya, Tuhan Yesus di dalam kasih-Nya yang besar, di dalam
pengetahuannya ya dan kepeduliannya, dia tidak mengucilkan Zakheus. Dia tahu Zakheus dikucilkan orang banyak dan dia menghampiri Zakheus ya. Lalu dia memandang ke atas, dia melihat dan dia mau care ya. Terus kemudian Zakheus itu segera turun dan terjadilah perjumpaan ya, peristiwa perjumpaan pribadi nih antara Kristus dengan Zakheus. Nah, sebelum saya lanjut apa kelanjutan dari Zakheus ini, saya menjawab pertanyaan yang tadi saya tanyakan ya, tentang teenage problems, tentang masalah-masalah remaja. Nah, teman-teman, masalah remaja ini banyak. Nah, tapi kita mau lihat bagaimana masalah remaja kita yang cukup banyak ini diselesaikan dari kisah Tuhan memulihkan Zakheus. Loh, Zakheus juga punya masalah remaja, Kak. Saya duga meskipun dalam kisah yang kita baca kan dia sudah dewasa, tapi saya duga barangkali problem yang terjadi di masa dewasa itu juga pernah dialami di masa remaja, karena kan kondisi fisiknya, ya, karena dia kok secara sosial dijauhi, ya barangkali waktu remaja juga punya problem-problem ya yang kita bisa belajar. Nah, teman-teman, kita lihat problem yang pertama ya. Problem yang pertama itu disebutnya ini, teman-teman, problem identity. Who am I ya. Jadi problem ini adalah problem yang kita tuh sulit menjawab pertanyaan siapa saya, who am I. Nah, teman-teman, saya tuh pernah melakukan kayak eksperimen sosial ya, tanya beberapa remaja. Coba kamu sebutin siapa diri kamu, jelaskan tentang siapa diri kamu. Susah loh, teman-teman. Banyak yang kesulitan menjawab siapa ya diri saya ya. Apa sih maksud pertanyaannya gitu? Ya kamu tuh siapa? Oh, saya anak ini. Ya bukan seperti itu aja. Tapi apa kelebihan kamu? Apa susah loh. Jadi ini bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Nah, terutama kalau ini menjadi problem buat kita, makin kita sulit untuk menjawab. Nah, kalau kita punya problem di sini, lalu kita menjadi korban bully, ya, orang membuli secara verbal, orang memberi kita label kuping gajah, jamur, dan semua label anak nggak tahu diuntung, ya, anak durhaka, anak ungut, anak apa, pokoknya semua kata-kata yang buruk misalnya ya tentang diri kita, itu akan membuat identitas kita itu semakin bermasalah. Teenage problem kita itu semakin bermasalah. Nah, ini bahayanya bullying ya, bisa membuat kita semakin kacau di sini. Tapi kalau kita lihat waktu Tuhan Yesus ketemu sama Zakheus ya, Tuhan Yesus itu kan memanggil Zakheus dengan nama Zakheus. Dia tidak memberikan dengan label orang berdosa seperti yang dilabel oleh orang-orang banyak. Bukan hanya dia memanggil nama Zakheus, padahal belum sempat kenalan, teman-teman. Dan dia juga menyebut di ayat 9 bahwa ini juga adalah anak Abraham. Jadi teman-teman bisa perhatikan, Tuhan Yesus itu betul-betul menghargai identitas Zakheus ya. Dia menyapa dengan namanya dan dia juga memberikan penegasan identitas bahwa ini pun anak Abraham. Apa seorang keturunan Abraham yang berhak menerima berkat dari Tuhan juga yang dijanjikan kepada Abraham. Nah, teman-teman, respect kita kepada orang ya di sekitar kita itu penting sekali untuk menguatkan identitas teman-teman kita. Supaya kita semua yang sedang punya problem identitas ini, kita ini akhirnya bisa tertolong punya bangunan identitas yang utuh. Tidak dirobohkan dengan kata-kata negatif, dengan verbal bullying, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Pak ya. Selain problem identity yang tadi ya, Kak, apalagi sih problem remaja yang lain? Yang berikutnya adalah problem autonomi. Autonomi ini kan dari kata otonomi yang artinya kita punya kemandirian, ya, kita punya kemampuan ya untuk melakukan sesuatu. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan, am I matter? Saya ini berharga nggak? Saya ini punya dampak nggak begitu ya? Nah, bicara soal autonomi ini, saya tuh teringat saya pernah nonton film Toy Story. Teman-teman mungkin pernah nonton juga film kartun tentang ada satu karakter yang namanya ada satu karakter yang namanya Woody yang seperti cowboy itu, dan dia punya teman Buzz Lightyear. Tapi waktu si Buzz Lightyear yang astronot itu datang, itu kan jadi mainan ya, mainan yang dimiliki oleh satu anak yang bernama Andy. Tadinya si Woody ini adalah mainan kesayangannya si Andy. Buat mereka para mainan, kalau jadi mainan kesayangan tuh rasanya berharga sekali. Tetapi waktu datang mainan baru Buzz Lightyear yang astronot itu, di dalam film itu ada adegan si Woody ini seperti jatuh ke dalam lubang hitam yang tidak berujung. Nah, itu perasaan dia. Perasaan dirinya sudah tidak berharga lagi, sudah dilupakan, sudah dikucilkan, karena sudah datang teman baru yang disayang sama Andy, majikannya. Kok dia seperti dilupakan, dia seperti masuk ke dalam lubang hitam yang tidak berujung. Nah, teman-teman, ini nih salah satu perasaan yang bisa terjadi dalam problem kita sebagai remaja. Kalau kita tuh merasa kita nih nggak berharga. Kalau kita nih merasa, kok di keluarga saya nggak berharga ya.
adik saya yang lebih berharga, kakak saya yang lebih berharga. Kok di temen saya juga nggak berharga ya? Kok guru lebih menghargai si A, si B, si C? Saya ini seperti orang yang nggak pernah dilihat dan diperhatikan. Kok teman-teman saya juga tidak memperhatikan saya ya? Saya ini nggak berharga. Nah, perasaan-perasaan seperti ini jadi problem nih di dalam autonomi. Maka kita bagaimana cara untuk bisa mengatasi problem ini, teman-teman? Kalau kita lihat Zakheus ya, Zakheus itu dia kan senang banget tadinya kan dia sedih sendu ya, tapi waktu Tuhan Yesus berkata hari ini juga aku harus menumpang di rumahmu, wah dia senang sekali, dia suka cita, dia ajak Tuhan Yesus langsung datang ke rumahnya ya. Kenapa? Karena dia merasa I matter gitu ya, saya ini ternyata berharga loh buat Tuhan. Tuhan sampai mau menumpang di rumah saya, padahal selama ini gak ada yang mau berteman, apalagi datang menumpang ke rumah saya. Tapi ini Tuhan, tokoh besar, Tuhan pencipta kita, dia mau loh datang menumpang ke rumah saya. Wah dia senang banget. Nah teman-teman, maka kita nih harus belajar supaya kita bisa punya meter ya, kita punya dampak. Kita harus memberi influence, kita harus berdampak buat orang sekitar kita. Kita harus belajar untuk peduli melakukan hal kecil yang memberi dampak buat orang sekitar, bukan hanya jadi influencer ya. Influencer itu cita-cita yang kita lihat di YouTube dan sebagainya, tapi kita harus mulai dari langkah kecil, kita memberi influence, kita memberi dampak ya buat orang-orang sekitar kita, sekecil apapun itu. Begitu Pak. Oke Kak, apalagi sih problem yang berikutnya tentang masalah Nah, selain identity, autonomi, problem yang ketiga dan terakhir adalah ini ya teman-teman ya, belonging ya, belonging. Belonging itu rasa memiliki, where is my home ya, saya ini rumahnya di mana sih, tempat mana yang menerima saya. Nah, ini adalah satu problem yang membuat kita merasa kita nih diterima atau enggak ya. Jadi yang tadi saya beri contoh misalnya di WhatsApp group, kalau dia dibully terus-menerus, ya dia merasa nggak belong, dia nggak merasa WhatsApp group itu rumah dia. Kalau dia dibully kok, ya berarti kan dia seperti mau diusir kan, makanya kita left group aja. Nah, kalau di kelas juga gitu ya, nggak ada yang mau berteman sama kita, ya kita jadi merasa kelas ini bukan home-nya saya, jadi kita nggak merasa belong ya. Jadi ya itu tidak ada rasa diterima, tidak merasa menjadi bagian dari situ. Nah itu berat sekali ya buat kita remaja, ini penting sekali problem belonging diatasi. Nah Zakheus waktu dia sudah ketemu Tuhan Yesus, dia akhirnya bilang, Tuhan, aku akan bagi-bagikan hartaku untuk orang miskin. Kalau yang pernah aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat dan sebagainya. Nah, teman-teman, ini adalah bentuk selain dia mau influence, ya, dia mau berdampak, tapi dia juga supaya yang tadinya dia dibenci oleh komunitasnya, supaya dia juga bisa jadi belong, dia bisa diterima oleh komunitasnya, bahwa dia sebenarnya tidak di saat ini sudah bertobat ya. Dia tidak jahat, dia juga peduli sama komunitasnya. Dan ini membuat dia akhirnya bisa feel at home dengan komunitasnya tersebut. Nah, di sini kita bisa belajar 3 problem ini dan bagaimana menyelesaikannya. Jadi kalau boleh disimpulkan ya Kak, pelajaran yang paling penting untuk menaklukkan persoalan bullying ini apa ya? Nah, kita lihat ya, yang paling penting kalau dari kisah Zakheus ini adalah encountering Jesus, pertemuan dengan Yesus ya. Jadi Zakheus dengan orang banyak kan berjarak, dia jadi korban bullying, orang banyak menjadi pelaku bullying. Tetapi waktu Zakheus ketemu Tuhan Yesus, dia dipulihkan sebagai korban bullying. Waktu dia sudah dipulihkan sebagai korban bullying, dia berdampak kepada orang-orang yang jadi pelaku bullyingnya, terjadi juga pemulihan. Ya. Nah, maka kita melihat titik awalnya adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Jadi teman-teman semua hari ini pastikan, kita udah encounter Yesus atau belum? Encounter itu bukan cuma tahu loh, beda ya teman-teman ya. Saya tahu tentang bisa tahu tentang Vea, tapi saya belum pernah ketemu Vea, belum pernah kenal dengan Vea. Kita belum encounter ya. Tapi kalau saya udah tahu Vea ini sekolah di Kalang Kudus, terus saya sudah mulai kenalan, terus saya ada pertemuan dan saya ada perjumpaan ya, dan itu menjadi encounter. Tetapi encounter dengan Yesus ini adalah satu buah perjumpaan yang sangat penting karena kita adalah ciptaan, Tuhan Yesus adalah pencipta, dan kita berdosa, Tuhan Yesus penebus. Perjumpaan ini menjadi pemulihan buat kita dari semua problem-problem kita. Kalau kita nggak bertemu dengan Tuhan Yesus, maka problem-problem kita akan terus jadi problem dan sulit diselesaikan ya. Karena perjumpaan ini menjadi satu hal yang vital dan sangat penting. Begitu, Pak ya. Lalu gimana sih caranya supaya kita bisa mengalami encountering Jesus ini? Bagus sekali pertanyaan Vea ini ya. Firman Allah berkata, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3:16, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jadi percaya, have faith ya. Kita percaya kepada Tuhan itu menjadi satu cara konkret bentuk kita encounter dengan Tuhan ya. Jadi Kristus memandang kita meski dunia membuang muka dari kita ya. Tuhan Yesus mengenal kita, bukan hanya mengasihi tapi juga respect, menghargai keberadaan kita, memanggil kita, mengenal kita dengan nama kita ya. Tuhan Yesus menerima kita meski banyak orang atau mungkin semua orang menolak kita ya. Tuhan Yesus memulihkan kita sampai dia mati, dia rela mati di kayu salib ya, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga untuk memulihkan dari problem dosa. Dan Tuhan berkata ya, kita bisa mengalami semua kasih karunia dia itu kalau kita percaya kepada dia. Seperti Zakheus yang turun dari pohon menghampiri Tuhan Yesus ya, dan bersedia mengajak Tuhan Yesus menumpang di rumahnya. Demikian juga respon kita. Kita mau mendekat pada Tuhan Yesus dengan kita berkata, Tuhan saya percaya, dan saya mau undang Tuhan masuk ke dalam hati saya gitu ya. Menumpang terus-menerus di dalam hidup saya seumur hidup. Nah, itu adalah bentuk kita percaya dan mengalami encountering dengan Yesus. Ya. Dalam pengalaman pelayanannya Kakak, selama ini apakah ada pernah menjumpai kasus-kasus bullying yang berat, Kak? Pernah ya, jadi saya pernah ketemu kasus ada anak remaja yang dia saking dibully udah nggak tahan, ada yang sampai keluar sekolah, pindah sekolah berkali-kali terus jadi korban bullying, dia akhirnya putus sekolah. Nah, itu saya tuh menyesalkan sekali ya, karena kan teman-teman bisa bayangkan kalau remaja putus sekolah bagaimana masa depannya ya. Saya kok merasa teman-teman yang bully itu kejam sekali. Itu satu. Yang kedua, ada juga yang pernah sampai mau bunuh diri, tapi bersyukur nggak sampai kejadian, bersyukur Tuhan menolong sehingga dia bisa terlepas ya dari ancaman bunuh diri. Nah, intinya adalah bullying itu kejam, teman-teman. Kalau di luar negeri yang jadi korban bullying bunuh diri itu banyak ya, di Indonesia juga saya duga ada juga. Tapi intinya teman-teman jangan pernah menganggap cuma bercanda, jangan. Itu melukai sekali ya. Dan itu bisa membahayakan hidup orang, bisa merusak masa depan orang. Ya kita harus hentikan bullying. Oh ya Kak, bagaimana cara kita supaya bisa berhenti untuk jangan sampai menjadi pelaku bullying yang mungkin kita tidak sadari bahwa kita juga ternyata pernah membuli teman. Ya, tadi saya sudah singgung perjumpaan dengan Yesus itu menjadi pemulihan buat semuanya, baik kita sebagai korban bullying maupun juga pelaku bullying, teman-teman ya. Nah, teman-teman kita mungkin berpikir saya selama ini nggak pernah melakukan bullying apa-apa. Teman-teman perlu ingat, pelaku bullying itu ada dua jenis. Yang pertama pelaku aktif, yang kedua pelaku pasif. Apa bedanya? Pelaku aktif itu adalah pelaku yang secara aktif, memang dia memberikan kata-kata yang menyakiti, memang dia memberikan tindakan fisik yang menyakiti, atau dia memang menunjukkan sikap pengucilannya, tidak mau berteman dan sebagainya, mengabaikan, ya sengaja mengucilkan. Nah, itu tindakan-tindakan yang aktif. Tapi yang pasif itu apa? Yang pasif itu kalau kita lihat di gambar ini yang aktif nih, yang lagi menunjuk. Di belakang itu yang diem, yang cuma ikut senyum, cuma ikut lihat tapi tidak menolong. Itu disebut pelaku pasif, teman-teman. Ya. Jadi pelaku pasif itu adalah kalau kita lihat ada teman kita dibully dan kita diem saja, kita termasuk pelaku pasif. Ya. Maka kita sebenarnya harus aktif menolong supaya teman kita itu tidak jadi korban. Dan kita perlu bertobat supaya kita tidak jadi pelaku, baik aktif maupun pasif. Caranya bagaimana? Ya datang minta ampun pada Tuhan. Nah teman-teman balik lagi ke film The Greatest Showman tadi ya. Di film Greatest Showman itu si P.T. Barnum pemeran utamanya, dia punya masa lalu yang kelam. Dia tuh anak dari orang tua yang sederhana, sangat sederhana ya, sampai ya boleh dikatakan miskin. Jadi dalam kondisi status sosial yang sangat rendah, dia itu merasa dia nggak punya teman, dia merasa dirinya sangat rendah gitu. Jadi dia bertekad satu hari kelak saya harus jadi orang besar supaya saya dihargai, saya dihormati oleh orang lain ya. Dan dia merasa karena dia rendah, dia kecil, dia tidak punya orang-orang yang mau mengasihi atau berteman dengan dia. Jadi dia berpikir saya harus jadi orang sukses baru orang mau berteman dengan saya. Tapi bersyukurnya dia punya istri yang baik. Padahal istrinya itu orang kaya, teman-teman. Tapi istrinya itu hatinya baik ya, sehingga tidak memandang status, tidak memandang harta, dan mau mengasihi dia apa adanya. Nah, waktu dia lagi berkata seperti itu, saya harus jadi orang besar, saya harus dikasih orang banyak. Istrinya ngomong gini, si Charity Barnum, you don't need everyone to love you, just a few good people. Kamu nggak butuh setiap orang untuk mengasihi kamu.
Ngapain kamu sekarang berjuang supaya semua orang di dunia mengasihi kamu? Itu nggak realistis. Dan itu nggak perlu. Kamu hanya perlu sedikit orang yang baik, yang baik sama kamu. Ya, just a few good people. Itu udah cukup. Nah, teman-teman, di sini saya mau kasih tahu, kita harus jadi a few good people ini. Ya, kita jadilah orang-orang yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Ya, kita nggak perlu dikasih oleh semua orang, tetapi ya ayo kita saling jadi orang baik buat orang sekitar kita, maka kita jadi a few good people ini. Dan itu cukup ya untuk menolong orang-orang sekitar kita menjadi lebih baik. Oke, sebagai penutup, apa pesan yang mungkin mau kakak sampaikan kepada kita semua? Terima kasih, Vea. Sebagai penutup, saya pikir teman-teman pasti mayoritas suka nonton film ya, jadi saya mau tutup juga dengan kisah satu film juga. Mungkin ada yang udah pernah nonton ya, film yang berjudul Wonder, teman-teman. Nah, Wonder ini adalah film yang juga terinspirasi dari kisah nyata ya, tentang satu anak yang bernama Augie Pullman. Augie Pullman di dalam film itu seperti ini bentuknya. Teman-teman bisa lihat wajahnya itu buruk rupa ya, mohon maaf buruk rupa. Tapi aslinya seperti ini sebenarnya, aslinya ganteng ya. Ini di make up sampai seperti ini. Nah, film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang satu anak yang bernama Nathaniel Newman. Ini orang betulan, dia mengalami satu keadaan yang namanya Treacher-Collins syndrome. Teman-teman, ini adalah satu sindrom kelainan genetik yang membuat waktu dia lahir, organ tubuh khususnya di bagian kepala dan wajahnya itu tidak beraturan. Sehingga dokter harus melakukan operasi berulang kali untuk membuat menjadi cukup baik, tetapi itu pun tidak bisa membuat dia sangat baik ya. Jadi tetap penampilannya terlihat, mohon maaf ya, buat orang yang tidak bisa punya hati nurani yang peduli dan peka, itu bisa memandang mereka secara negatif, menghina dan sebagainya. Nah, teman-teman, ini nih yang terjadi pada Nathaniel Newman, dia juga banyak jadi korban olok-olok, dia minder, dia malu, dia takut ketemu orang. Dan waktu film ini diputar, satu sekolah tempat dia bersekolah ya, waktu itu kondisi belum pandemi, satu sekolah itu diajak datang ke bioskop bersama dengan Nathaniel Newman untuk nonton film itu sebagai bentuk penghargaan penghormatan kepada dia. Selesai filmnya diputar, dia nangis, teman-teman ya. Dia bilang dia nggak pernah merasa sebegitu dihargai, disayang oleh orang banyak. Dan dia berterima kasih pada guru dan semua teman-temannya yang mau datang ke bioskop sama-sama untuk nonton film bersama dengan dia. Nah, ini cerita tentang apa? Cerita tentang si Augie Pullman itu karena bentuk wajahnya yang mengalami sindrom ini, dia diolok-olok, dia dibully habis-habisan oleh temannya. Sampai dia nggak tahan, dia bilang sama mamanya, aku nggak mau sekolah lagi, aku nggak tahan ya. Tetapi mamanya tetap semangati dia. Mamanya bilang jangan nyerah ya. Terus di dalam film ini ada satu pelajaran berharga tentang ini, teman-teman. Be kind. Kita nih sebenarnya dalam hidup punya dua pilihan, untuk jadi orang yang peduli sama yang nggak peduli, jadi orang yang kind atau unkind ya. Kita jadi orang yang baik yang mau peduli sama sesama atau enggak. Nah, tetapi dalam film ini diingatkan kita harus be kind, or everyone you meet is fighting a hard battle. Apalagi ini situasi pandemi yang susah ya. Setiap orang tuh punya battle yang berat. Dan kita harus peduli, kita harus baik kepada semua orang kita jumpai. Karena setiap orang kita jumpai sedang berjuang dengan pertempuran atau perjuangan yang berat. Nah, di film ini si Augie Pullman punya teman yang namanya Jack Will ya. Si Jack Will ini anak yang baik ya dan cute gitu ya. Si Jack Will ini tadinya cuma mau jadi friendly aja lah, jadi ramah ya. Orang-orang pada nggak mau bertemu sama Augie Pullman ya, dia ya mau senyum, dia mau sapa. Tapi satu waktu dia sadar ya. Kenapa? Karena friendly aja nggak cukup. Waktu lagi makan siang, si Augie Pullman makan sendiri. Nggak ada yang berteman dengan dia. Mungkin jadi friendly, ya kira-kira apakah menolong? Dia lihat itu nggak menolong. Ya, nggak cukup. You have to be a friend. Akhirnya si Jack Will ini, dia mengambil tekad, saya harus jadi teman juga buat Augie Pullman. Nah, kutipan yang juga bagus ya dari film ini terakhir adalah ini, your deeds are your monuments. Perbuatan-perbuatan kamu itu adalah monumen-monumen kamu ya, tugu-tugu peringatan kamu. Maksudnya apa, teman-teman? Semua kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi peringatan buat orang banyak ya. Waktu kita lahir di dunia ini ya, kita menangis, tetapi orang-orang di sekitar kita itu tersenyum bahagia ya menyambut kedatangan kita. Kalau kita menjadi orang yang kind, kita peduli pada orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita, kita mau menolong sebanyak-banyak orang, jangan sampai jadi korban bully, maka waktu kita
meninggalkan dunia ini satu hari kelak, orang-orang di sekitar kita mungkin akan menangis ya, melepas kepergian kita. Tetapi kita akan tersenyum di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan kita di surga. Begitu, Pak ya. Oke, terakhir ya Kak. Apakah ada closing statement dari Kakak? Ya, betul-betul terakhir saya sampaikan kutipan dari satu orang yang bernama Michael P. Watson. Dia berkata, strong people don't put others down, they lift them up. Ya, orang-orang yang kuat itu tidak menekan orang ke bawah, tetapi mereka mengangkat mereka ke atas. Nah teman-teman, kalau kita mau jadi orang yang kuat, kita nggak menekan orang, kita nggak membuli orang, tetapi kita mau angkat mereka ke atas. Kita mau menolong sebanyak-banyaknya teman-teman kita yang mereka mungkin mengurung diri, mengucilkan diri, merasa minder, kita tolong angkat mereka ke atas. Begitu. Kiranya Tuhan menolong kita, Fea. Sebelum kita mengakhiri ibadah, marilah kita menyanyikan pujian. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada hari ini. Terima kasih untuk guru-guru, terima kasih untuk teman-teman semua yang boleh sama-sama bersekutu di dalam ibadah. Kami boleh memuji, menyembah nama Tuhan, berdoa, membaca firman, dan juga belajar bersama dari firman Tuhan, mendengarkan, merenungkan, kami mengucap syukur. Tuhan, di akhir ibadah ini kami datang kepada Engkau. Kami lemah, kami butuh pertolongan kuasa Tuhan. Allah Roh Kudus, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang sungguh jadi berkat, bukan jadi kutuk, bukan jadi pembawa kejahatan buat orang-orang sekeliling kami, tetapi menjadi pembawa berkat kebaikan, menyalurkan kasih Tuhan buat sekeliling kami. Ya Tuhan, berikanlah kami hati seperti hati Tuhan Yesus, yang mau mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Berkatilah kami semua Tuhan, berkatilah para guru, berkatilah seluruh staf, berkati juga kami, murid-murid, termasuk juga kepala sekolah, dan juga semua orang tua kami. Tuhan berkati dan lindungi kami. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang berduka Tuhan hiburkan, kami yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan kami. Mohon pertolongan Tuhan, berikan kami jalan keluar, mohon Tuhan memberikan kami kelepasan, dan juga Tuhan memberikan kami penghiburan. Tuhan yang menolong juga segala kesulitan-kesulitan kami, baik dalam belajar, di dalam keluarga, maupun kesulitan ekonomi, atau kesulitan kami berelasi, dan apapun juga, mohon Tuhan juga berikan berkat buat kami. Dan terakhir kami mohon berkat Tuhan, buat iman kerohanian kami, Tuhan terus kuatkan, supaya kami boleh terus memiliki kekuatan iman di dalam situasi yang tidak mudah ini. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.